Halo teman-teman, kita lagi di PMI mau ngobrol-ngobrol sama Humas PMR. Nah, teman-teman tahu nggak sih Humas itu apa? Nah, Humas atau Public Relation adalah praktik komunikasi yang digunakan untuk membangun hubungan yang baik antara suatu organisasi atau individu dengan publiknya. Baik itu masyarakat umum, media, pemerintah, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Mari kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita udah bareng sama Kak Arif Nofrizal. Arif Nofrizal ini humas di PMI. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Ya. Mau ditanya-tanya nih. Oh ya, sebelum ke pertanyaan, mau tanya dulu nih kabarnya Kak Arif. Gimana nih kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah hari ini sehat dan ya pokoknya sehat aja. Alhamdulillah. Terus kesibukan Kak Arif akhir-akhir ini ngapain aja? Ya, kalau kesibukan sih di humas tentunya saya fokusnya di media sosial. Jadi saya jadi admin semua media sosial di PMI Kota ya. Dari Instagram, terus YouTube, TikTok, Twitter, Threads. Ya, semua media sosial itu saya yang megang gitu. Sibuknya email juga, jadi ada pesan masuk, terus ada DM masuk, komen, itu semuanya saya yang megang. Termasuk bikin konten juga, desain grafis, editor, ambil foto, video semuanya. Iya, terus liputan, wawancara juga ya, nyusun rilis juga. Ini semuanya ya? Nah, kalau untuk nyusun rilis sih saya hanya garis besarnya aja sih, data-datanya, tapi yang untuk ngerapihin mengoreksi, ngedit semuanya, ngolah semuanya benar-benar jadi rilis yang memang sudah clear bisa untuk dipublikasikan itu dari Bang Adi Kurniawan. Kan sama hanya ngumpulin oh ini narasumbernya sekarang gitu kan, kegiatannya ini, latar belakang mengadakan kegiatan tuh ini, kenapa kok seperti ini. Paling saya yang ngumpulin data itu aja. Kegiatannya alamatnya gimana nih, gitu kan, informasi apa yang didapetin. Terus nanti yang ngolah kata semuanya, kalimat rilis itu biasanya Bang Adi yang Terus juga Kak Arif, alasan masuk di PR atau humas PM ini apa sih? ceritanya dulu sih awalnya saya kan kuliah di Raja ya. Di situ tuh ada kegiatan donor darah yang diadakan salah satu UKM kampus gitu kan. Di situ saya pengen donor gitu kan. Pas pengen donor kemudian ngisi formulir, dicek tensi apa segala macam, ternyata saya lolos tuh. Di saat donor di kampus itu saya nanya ke petugasnya, ini dari PMI mana ya gitu. Dari PMI Kota Tangerang. Dan situ saya coba untuk nyari tahu PMI Kota Tangerang gitu. Karena dulu saya sekolah di SMK pernah ikutan PMI juga. Iya, terus karena saya kan kuliah di Raja, rumah saya di Raja. Jauh kan daripada pulang pergi setiap hari, terus aktivitasnya enggak. Aktivitasnya cuma kuliah doang, kuliah pulang, kayaknya aneh banget gitu, boring kan. Coba untuk nyari aktivitas di luar kampus gitu. Karena saya juga ikut UKM kampus juga, tapi saya masih bosan, masa begitu-begitunya di kampus aja gitu. Saya di kampus. Nah, ini saya nyari tahu PMI Kota Tangerang tuh setelah donor saya stalking. Cari tahu di Instagram PMI Kota Tangerang saat itu followersnya masih 11.000 menurut saya. Itu ternyata di situ tuh lagi buka pendaftaran relawan. Saya ngisi aja tuh di formulirnya, ngisi tahun 2019 Desember, kemudian Desember itu saya wawancara untuk kenapa mau jadi relawan segala macem. 2020 di bulan Januari itu Tangerang banjir, di kota Tangerang itu kurang personil, akhirnya saya mau dikabarin tuh kan setelah daftar itu masuk tuh yang mau ikut bantuin dapur umum dari kota Tangerang untuk masyarakat kota Tangerang kemungkinan kan saya ikut aja gitu kan, ikut bantuin. Waktu itu saya ingat banget nyuci piring gitu kan, terus nyuciin panci yang habis buat masak nasi gitu. Terus ikut distribusi bantuan, habis dimasak nih, di packing terus didistribusi ke warga. Di situ kayak iseng banget ya kegiatan di PMI gitu kan.
Di situ terus kemudian saya ngikutnya tuh relawan di KSN. Kalau KSN itu memang dijamin 3 bulan rangkaian, nggak 3 bulan plot gitu rangkaiannya waktu itu karena COVID. Jadi Sabtu Minggu ingat banget saya waktu itu harus pakai masker, jaga jarak, belajarnya di situ di dalam kelas. Di situ di selama rangkaian itu Bang Ade nanyain, karena Bang Ade kan juga dari relawan juga, dia nanya di sini relawan yang bisa desain siapa? Terus saya iseng, saya Bang Ade bisa desain gitu ya. Biasanya saya desain di Instagram di organisasi kampus ini biasanya. Saya kasih tahu nih organisasi kampus saya bikin itu Pungli, Forum Umum Mahasiswa Muslim Remaja Informatika. Itu gimana nih? Desain tipsnya seperti ini, temanya waktu itu saya suka warna ungu jadi ungu warnanya. Warna ungu gitu kan, terus konten carousel juga gitu kan yang berslide-slide gitu. Kayak gini, ternyata bertema gitu kan. Bang Ade tertariknya ke situ, terus Bang Ade ngasih tantangan, bisa nggak bikin ucapan hari raya Idul Fitri? Kalau Idul Fitri juga ada di sini ada ucapan Oman, terus tulis ucapan selamat Idul Fitri bla 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 gitu kan. Saya coba waktu itu, saya coba sore malamnya jadi saya kirim ini Bang Ade, oke gitu. Terus dia minta tolong lagi bikin apa gitu, saya bikin lagi. Habis itu saya ditawarin buat masuk di PMI Kota Tangerang, dia di staf humas, fokusnya di media sosial waktu itu dan menjadi desain grafis ngurusin Instagram dan segala macam. Akhirnya saya itu masih dalam rangkaian pendidikan dan pelatihan korus karyawan. Di situ sebenarnya saya sempat gimana ya, lagi kelas fokus kuliah terus ditawarin ini, akhirnya saya cuma padat banget ya, akhirnya udah lah kita coba aja gitu. Dan di situ juga ketika Bang Ade nawarin nggak terlalu untuk ngasih banyak vlog kerjanya ini, jadi saya waktu itu fokus desain grafis sama Instagram aja gitu kan, belum sampai ke YouTube, Facebook dan fokus ke hal itu desain grafis sama Instagram. Itu saya ditawarin magang selama 2 minggu, habis itu kontrak 3 bulan dan sampai sekarang di humasnya. Iya. Jadi awalnya iseng doang gitu, pengen jadi relawan gitu. Iseng tiba-tiba kok sampai sini gitu. Itu aja sih, dan gak pakai orang dalam juga gitu. Cuma gabut doang pengen ikut kegiatan kan artinya gitu. Gabutnya bermanfaat. Iya. Apa tantangan terbesar kakak yang pernah kakak hadapi dalam pekerjaan sebagai seorang humas ini kak? Kalau untuk tantangan sih kayaknya kita tuh selalu gerak bareng gitu ya. Paling ketika di lapangan sih ada beberapa kendala atau mungkin ada beberapa persoalan, tapi itu bisa diselesaikan dengan koordinasi. Contoh, saya pernah megang suatu acara gitu kan, Humanity in Ramadan, ini event setiap bulan Ramadan PMI Kota Tangerang. Kemudian saya waktu itu diminta untuk jadi ketua pelaksananya. Ternyata di sini ketika ngadain suatu kegiatan tuh waktu itu kegiatannya di sini harus koordinasi dengan banyak pihak, baik RT, RW, Babinsa, Binamas gitu. Itu adalah hal yang saya lupakan pada waktu itu karena saya fokus ke kegiatannya aja, karena kegiatannya pun di sini gitu, maksudnya di sini. Dan ternyata itu rame banget karena ngundang PMI kecamatan, relawan PMR gitu kan, sekota Tangerang tuh diundang ke sini dan itu rame banget. Dan kebetulan di sebelah itu juga ngadain acara juga di bulan Ramadan, bagi-bagi takjil, buka bersama segala macam. Dan di situ juga ada RT-nya udah tahu, Babinsanya udah tahu, Binamas sudah tahu gitu kan, yang bagian terkait lah di wilayah, yang pemangku wilayah itu tahu. Tapi di sini ada kegiatan dia nggak tahu apa-apa, dan di situ saya disamperin, ini acara apa gitu, dan saya ngadepin mereka. Pak, ini acara Humanita Ramadan, acara PMI, acaranya santunan, acaranya buka bersama gitu kan. Kemudian ada beberapa rangkaian acara juga Pak gitu. Di situ Babinsanya agak meninggi gitu, agak marah. Kenapa saya tidak diberitahu sebagai pemangku wilayah? RT-nya juga, lurahnya juga gitu, dia diberitahu. Ternyata itu adalah kesalahan koordinasi, lupa terkait koordinasi ya. Kebetulan, dan akhirnya kita coba untuk komunikasi nih, ya kan, karena udah terlanjur ya Pak. Oh ya Pak, kita minta maaf, kita mengakui kelalaian kita tidak memberikan informasi, walaupun hanya sekedar lewat chat aja gitu kan.
Karena memang ketika kita ngundang keramaian ternyata walaupun ini di rumah sendiri, ketika ngundang keramaian gitu kan harus diberitahu baik itu lurahnya, RT-nya, RW-nya ataupun Babinsa dan Binamasnya. Karena apa? Di sini dekat rumah sakit gitu kan. Karena kalau keramaian dikhawatirkan mereka sih hanya khawatir saja. Kalau di sini ramai kemudian banyak kendaraan yang lalu lalang, kemudian ada kejadian gawat darurat, kemudian menghambat aksesnya seperti itu yang dikhawatirkan sih. Akhirnya kita coba untuk menerima masukan dari Pak Babinsanya gitu kan, kemudian sama Pak Lurahnya kita terima, kita kemudian ngondisiin terkait situasinya gitu. Udah sih akhirnya kita komunikasi aja yang penting gitu. Itu yang paling saya ingat sih yang saya alami. Tentunya kemudian kalau terkait kendala yang lain sih kita nggak terlalu belum sampai bahaya banget ya, karena kita selalu ngejalaninnya bareng-bareng gitu. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam tentang apa itu dunia public relation, dan mungkin kita main games dulu kali ya. Oh iya. Ice breaking ya. Oke, mungkin dari statement pertama nih Kak. Statement pertama itu ada mitos atau fakta. Oh iya. Mitos atau fakta tentang apakah PR hanya untuk mempromosikan produk atau layanan saja Kak? Mitos atau fakta itu? Mitos sih menurut saya ya. Mitos. Karena yang saya jalani itu kalau di sini kita mempromosikan tentang pelayanan. Baik pelayanan donor darah, pelayanan permintaan darah, pelayanan ambulans, pelayanan ketika terjadi kebencanaan. Itu memang di Humas adalah ujung tombak untuk kita mempromosikan baik di media sosial maupun di media massa kayak dirilis berita gitulah ya. Itu kita salah satu. Ternyata bukan hanya itu aja. Ternyata di sini saya juga harus handling komplain. Misalkan nih ada orang yang komplain, ini kenapa donor darahnya pelayanan seperti ini? Ini kenapa begini. Itu Humas yang harus turun tangan. Iya, kita pertama sebelum kita turun kita ngumpulin data dulu. Ini benar nggak permasalahan? Kita konfirmasi dulu, kita verifikasi, validasi dulu di internal kita. Benar nggak nih orang ini pernah melakukan ini, bla 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 bla. Nah, kalau udah baru kita hadepin nih orangnya seperti ini solusinya, enaknya begini gitu. Kita udah sering sih ngadepin hal itu. Nah, ini ada selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada mitos atau fakta. Apakah PR hanyalah tentang membangun citra yang baik? Itu mitos atau fakta? Hanya membangun citra yang baik ya, gimana ya? Bisa dibilang Fakta atau mitos ya menurut saya? 15-15 ya? Ya itu fakta juga sih ya, fakta aja gitu. Kita harus membangun citra yang baik terhadap suatu organisasi atau perusahaan ya. Balik lagi ke tadi ya, salah satunya untuk membangun citra yang baik kita harus melakukan handling komplain gitu loh. Kalau ada yang komplain kita harus menyelesaikan gitu. Kita harus mengutamakan yang komplain ini apa permasalahannya, apa solusinya, hingga kita ketemukan titik tengahnya nih ya, win-win solusinya apa gitu. Akhirnya dianya seneng, kitanya juga seneng juga gitu. Reputasi yang baik, memerlukan citra yang baik. Nah, betul. Nah, ini ada selanjutnya lagi nih, pertanyaan mitos atau fakta. Apakah semua informasi yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh Humas itu harus selalu bersifat menyembunyikan kelemahan? Mitos atau fakta tuh? Menyembunyikan kelemahan. Ya selama ini sih selama saya bergabung di sini, ketika ada kelemahan ya apa ya, saya belum menemukan itu. Tapi menurut saya setiap organisasi maupun perusahaan atau apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu kan, tergantung perspektif orang nilainya dari mana gitu. Kalau misalkan ada orang lain nilainya, oh ternyata kurangnya di sini, ya udah kita tinggal klarifikasi aja. Kita adanya ini bla 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 gitu. Jadi apa sih alasan yang membuat Kak Arif tertarik di posisi PR? Nah, pertama itu tadi saya tuh suka di bagian desain awalnya kan. Kemudian akhirnya saya makin menyelam terlalu dalam, ternyata PR itu banyak banget yang harus dikerjakan ya kan. Selain untuk bangun citra organisasi yang baik ke masyarakat, ke orang luar gitu ya. Ya ternyata di sini kerjaannya tuh kayak saya suka aja gitu loh. Saya suka ngedit, saya suka desain gitu kan. Saya suka mainin kamera gitu kan. Ya hal-hal yang seperti itu yang bikin saya suka, walaupun ada hal yang
saya kurang menguasai gitu. Sebenarnya saya kalau misalkan nih komunikasi dengan orang baru gitu, sebenarnya saya agak sulit gitu. Tapi di situ saya ketika komunikasi dengan orang baru, saya nggak sendiri gitu. Saya selalu sama Bang Ade. Kadang dia yang selalu ngedampingin gitu. Dia yang selalu ngebuka omongan, dia yang selalu ngarahin ini. Oh ternyata ketika ada orang yang mau ngajakin kerjasama misalnya gitu kan, oh dia itu maunya seperti ini. Oh kita adanya ini nih pelayanan. Misalkan dia ada orang yang ngajakin kerjasama terkait pelayanan misalnya. Oh dia minta pelayanan yang seperti apa? Apakah pelayanan ambulan, apakah pelayanan donor darah, apakah pelayanan di kebencanaan gitu. Ternyata di situ harus dirinciin dulu gitu kan. Gitu. Jadi ketika komunikasi dengan orang luar, ya saya nggak sendiri gitu. Saya masih harus didampingin gitu kalau untuk komunikasi gitu dengan atasan saya. Oke, selanjutnya bagaimana PMI membangun hubungan baik dengan pemerintah dan lembaga lainnya? Nah, dengan pemerintah, dengan lembaga lainnya, mungkin saya kasih contoh aja sih ya gitu ya. Kalau dengan Pemkot Kota Tangerang nih tentunya beberapa waktu lalu sebelum diganti kita memiliki pengurus bagian pelayanan donor darah dan pelayanan kesehatan sosial masyarakat, itu Bu Dini Anggraini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Beliau jadi salah satu pengurus kita gitu ya. Nah, gitu kita menjalin relasi dengan cara seperti itu. Kita mengajak mereka yuk bergabung di PMI gitu. Karena kan kita ngajak bergabung pun dengan tanpa paksaan, sukarelaan gitu. Dan di situ kemudian kita juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Ketika pemerintah Kota Tangerang mengadakan suatu kegiatan event gitu, kita terlibat di dalamnya. Kita selalu terlibat di dalam, misalnya kegiatan olahraga di Stadion Benteng ya, biasanya kita jadi tim medis gitu kan. Tim medis. Kemudian Desember tahun kemarin itu ada Culinary Day yang ada di Rincanan yang banyak banget. Kita tadinya cuma nerjunin kurang lebih itu berapa ya, 8 personil. Tapi karena waktu yang Denny Canan itu, kalau teman-teman ingat nonton juga, kalau tahu kabarnya, itu ternyata banyak banget orang yang pingsan, baik itu wanita, laki-laki pun banyak yang pingsan. Akhirnya kita ngehubungin teman-teman relawan yang tadinya cuma 8 orang bisa sampai 15 sampai 20 orang gitu. Yang datang untuk ngebantuin, karena memang itu kredit banget gitu. Kita ngebantu kegiatan di pemerintahan gitu kan. Terus kemudian dengan kegiatan olahraga, terus kemudian sekarang ini kita salah satu salah satu teman kita ya, di staff di pelayanan ini sedang rapat, 2 orang sih rapat dengan Disputpar. Mereka lagi mau ngadain kegiatan apa gitu ya. Salah satunya mungkin nanti akan diminta untuk, mungkin biasanya ya untuk permintaan tim medisnya ya. Seperti itu sih kurang lebih kalau untuk mempererat hubungan, memperbaiki hubungan ya, meningkatkan hubungan dengan pemerintah seperti itu. Kita coba untuk ada ketika pemerintah itu melaksanakan kegiatan, kemudian dengan BBBD ya kan, di kebencanaan ya. Leading sektor kita adalah BBBD. Ada kebencanaan apapun di Kota Tangerang, entah itu kebakaran ataupun hal darurat lainnya, ketika di situ ada BBBD, kita biasanya langsung ngikutin. Ada informasi nih, misalnya orang tenggelam, biasanya BBBD nih yang melakukan evakuasi, kita datang bawa ambulan atau enggak mobil jenazah itu. Oke, selanjutnya gimana sih Kak? Dimana biasanya informasi yang disampaikan humas tersebar, contohnya kayak info donor darah, itu kita bisa dapat infonya dari mana aja Kak? Ya, informasi donor darah ya, kita punya nomor telepon kantor, kita punya nomor telepon humas ya, itu udah disematkan di media sosial, terutama di media sosial sih. Kalau ada informasi donor darah, kita share di media sosial jadwalnya gitu. Oh ini hari ini tanggal sekian jam sekian, di sini. Kita kan informasi di Instagram, di media sosial gitu. Kemudian kita menyediakan tadi nomor telepon kantor, nomor telepon humas ya. Kemudian nomor telepon, pokoknya intinya nomor telepon yang menyangkut PMI Kota Tangerang itu bisa ditanyakan apapun itu. Oke, Selanjutnya ke pertanyaan inti. Selanjutnya saya di sini akan menanyakan pertanyaan inti. Pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana peran PR dalam mengatasi stok darah yang berkurang seperti yang tadi ditanyakan dia juga. Kita maksudnya kalau ngomong kita itu bukan saya, tapi kita itu PMI Tangerang ya.
Kita tuh biasanya ada program dobrak, donor darah bareng keluarga. Skripsi sama Nah, ketika memang kita stok darahnya tuh tipis banget, biasanya itu program dobrak itu dijalankan gitu. Donor darah bareng keluarga. Ya walaupun hanya 8 orang, kita mau ngejemput kok di rumahnya gitu. Selanjutnya, gimana sih cara Humas PMI untuk menarik masyarakat supaya mereka ikut andil dalam pendonoran darah? Pertama, kalau saya sendiri sih risetnya atau nyari datanya itu dari followers. Ternyata followers PMI Kota Tangerang itu banyak banget yang usia berapa ya, 26 ke bawah, Gen Z gitu ya. Ternyata mereka tuh suka banget kayak misalnya nih percaya dengan zodiak, percaya dengan apalah segala macam. Saya berusaha untuk mencocokologikan hal-hal kayak gitu, percaya dengan zodiak. Oh, saya coba zodiak itu kan biasanya orang dengan zodiak Gemini biasanya tuh orangnya perilakunya tuh seperti ini banget gitu. Refleks abis kebanyakan. Terus saya nyari tuh artikel apa sih perilaku yang sering dilakukan orang dengan golongan darah A, golongan darah B. Ternyata itu ada. Itu saya kontenin akhirnya. Dan ternyata itu banyak banget responnya gitu. Jadi kita bikin konten-konten yang kayaknya relate banget dengan perilaku mereka, perilaku orang gitu. Kayaknya kok kena ya gitu. Akhirnya mereka tertarik untuk penasaran, coba donor darah gitu. Terus kita share juga terkait manfaat donor darah itu apa gitu kan. Dari manfaat donor darah itu ada banyak ya, kayak kita mencegah mengurangi resiko serangan jantung, kanker, apa segala macam. Kita jadi sehat badannya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bisa nolongin orang gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya ini, strategi apa yang dilakukan PMI untuk membuat citra baik di masyarakat? Ya tentunya kita lewat media sosial sih. Kalau misalkan ada kegiatan kebencanaan, oh ternyata kita terlibat di sini loh, terlibat di kebencanaan banjir. Kayak kemarin kita distribusi banjir di Kelurahan Petir, Pondok. Kita distribusi. Kalau maksudnya kayak kejadian kemarin tuh banjir, kita distribusi bantuan aja. Itu bantuan itu juga dari masyarakat juga kok, dari donatur karena karena memang kita tuh kan organisasi kemanusiaan ya, kita menerima donasi dan dari donasi itulah kita salurkan lagi ke masyarakat gitu. Itu salah satu bentuk tanggung jawab gitu. Itu salah satu bentuk untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat juga. Oh ternyata kalau kita donasi ke PMI Kota Tangerang tuh memang benar-benar disalurkan ya. Itu salah satu bentuknya kita meningkatkan kepercayaan gitu. Nah, cukup. Cukup kali ya? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah kayak terima kasih untuk Kak Ari udah Iya. mau Makasih, Kak. Iya. masih edukasi tentang PMI dan PIA ya. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Makasih ya udah datang ke sini, makasih udah dibawa. Juga udah mau direpotin. Ya. Oke.